Hampir di seluruh Indonesia saat ini sedang dilanda hujan deras dan banyak beberapa daerah yang mengalami banjir besar. Untuk masyarakat yang mayoritas menggunakan motor dan mobil sebagai alat mobilitas sehari-hari, tentu banjir bukan hal yang menyenangkan. Apalagi pengguna sepeda motor yang sering mogok karena mencoba menerobos banjir. Tapi di sosial media banyak yang menunjukkan bahwa motor listrik jauh lebih tangguh dalam menerjang banjir. Apakah benar motor listrik setangguh itu? Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita bahas videonya. Motor listrik sekarang bukanlah barang asing di Indonesia. Dari yang murah sampai model premium, semuanya tersedia. Namun di balik tren tersebut, ada satu perdebatan yang terus muncul di kalangan pengguna sepeda motor. Sebuah pertanyaan yang sangat relevan. Karena di Indonesia sejatinya bukan negara yang ideal bagi kendaraan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan curah hujan yang tinggi. Sayangnya, sistem drainase yang kerap bermasalah membuat air hujan sulit mengalir dengan baik. Akibatnya, jalan pun sering tergenang. Dan pada akhirnya, banjir tetap menjadi musuh alami bagi setiap kendaraan. Untuk memahami ketahanan banjir, kita harus tahu dulu cara kerja motor listrik. Motor listrik terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu baterai sebagai sumber utama energi listrik, controller yang berfungsi mengatur aliran dan besaran arus listrik, kemudian motor atau dinamo yang mengubah energi listrik menjadi tenaga penggerak, dan sistem kabel dan konektor yang menyalurkan listrik ke seluruh komponen. Berbeda dengan motor bensin yang butuh udara, ada pembakaran, dan punya knalpot serta intake. Motor listrik nggak perlu itu. Tidak butuh udara pembakaran, tidak ada ruang bakar, dan tidak ada knalpot. Inilah alasan kenapa motor listrik tidak langsung mati saat terkena air. Lalu apakah aman saat hujan? Jawabannya iya. Motor listrik modern sudah dirancang untuk pemakaian luar ruangan. Artinya, aman terkena hujan deras, aman cepatan air, dan aman genangan ringan. Komponen penting biasanya sudah tertutup casing, dilindungi sil karet, dan menggunakan standar IP. Misalnya IPX4 tahan cipratan air, IPX6 tahan semburan air, dan IPX7 tahan rendaman sementara. Tapi tidak semua motor listrik punya rating IP yang tinggi. Terus gimana kalau nerobos banjir? Disinilah mulai abu-abu. Secara umum, motor listrik masih relatif aman saat melewati genangan air yang rendah. Namun, air tidak boleh sampai merendam baterai, terlebih jika terjadi dalam waktu yang lama. Hal ini karena pada kebanyakan motor listrik, posisi baterai berada di bawah jok atau tersimpan di ruang yang dirancang kedap udara. Lalu, masalah akan muncul ketika air sudah masuk ke ruang baterai atau pelindung silnya sudah rusak. Kerusakan tidak selalu instan, tapi efeknya sering muncul belakangan. Baterai motor listrik adalah bagian paling krusial karena mahal, sensitif, dan nggak suka air. Jika baterai kemasukan air, terjadi oksidasi dan mengalami konsleting mikro. Akibatnya daya bisa drop, sistem error, umur baterai pendek, dan bahkan mati total. Dan harga baterai bisa mencapai 30-40% dari harga motor. Berbeda dengan motor bensin, jika mengalami kerusakan pada bagian komponen bisa diganti sebagian dan harga spare partnya masih terjangkau. Terus kenapa ada motor listrik yang masih bisa jalan meski nerobos banjir, padahal motornya hampir tenggelam? Ini bagian yang paling sering bikin orang bingung. Jawabannya bukan karena motor listrik kebal banjir, tapi karena beberapa faktor teknis berikut. Motor bensin akan mati saat air masuk ke intake, busi basah, dan mesin gagal pembakaran. Kalau motor listrik nggak peduli soal udara. Selama arus listrik masih tersalur, controller tidak konslet, dan baterai masih aman, motor tetap bisa jalan meskipun airnya tinggi. Meskipun lebih kebal dari motor bensin, tapi jangan sombong dulu. Air adalah masalah jangka panjang, bukan langsung. Ini adalah poin yang penting. Motor listrik yang bisa nerobos banjir dan masih bisa jalan sampai ke rumah belum tentu aman. Masalah sering muncul 1-2 minggu kemudian saat konektor mulai berkarat. Makanya banyak kasus, awalnya aman, beberapa hari kemudian baru mati. Dan disinilah muncul kekurangan dan kelebihan masing-masing kendaraan. Motor bensin lebih cepat mati saat banjir, tapi bisa dikeringkan dan bengkelnya ada di mana-mana.
Sementara motor listrik masih bisa jalan walaupun banjir, tapi resiko kerusakan bisa mahal dan bengkel khususnya masih terbatas. Jadi kesimpulannya, motor listrik bukanlah kendaraan anti banjir. Alasan mengapa beberapa motor listrik masih bisa menerobos banjir bukan karena kebal air, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan umur motor itu sendiri. Pada motor listrik yang masih baru, karet sil pelindung baterai dan komponen kelistrikannya biasanya masih rapat dan optimal. Inilah yang membuat air belum langsung masuk ke area vital, sehingga motor masih terlihat aman saat menerobos banjir. Namun masalahnya sering tidak muncul saat itu juga. Efek air biasanya baru terasa beberapa hari atau bahkan beberapa minggu kemudian. Air yang masuk dan tertahan di sela-sela rangka, konektor, soket kelistrikan, dan baut akan meninggalkan kelembapan yang perlahan memicu karat pada konektor dan rangka. Selain itu, motor listrik sangat bergantung pada sensor dan modul elektronik. Sekali ada air yang merusak satu sensor saja, efeknya bisa menjalar ke sistem lain dan membuat motor tiba-tiba mati atau masuk mode pengaman. Jadi meskipun ada motor listrik yang terlihat mampu menerobos banjir, bahkan saat kondisi hampir tenggelam, itu bukan berarti aman dalam jangka panjang. Resiko kerusakan justru sering datang setelah banjir surut, ketika pemilik merasa motornya baik-baik aja. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah motor listrik sudah layak jadi motor utama di Indonesia? Atau lebih aman jadi motor kedua aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.